Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita ketemu lagi, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Barakallahu fikum. Kali ini kita, teman-teman, mau belusukan lagi masuk ke dalam Islam, yaitu kitab. Di dalam Islam ini kita belusukan ke dalam hadis. Bagaimana hadis yang sahih dan bagaimana hadis yang palsu. Bagaimana hadis yang lemah. Jadi yang dibahas pertama ini sebetulnya adalah kisah Karbala, teman-teman. Kisah yang 1 Muharram atau di dalam bulan Muharram ini banyak orang-orang yang mengambil sesuatu yang menjadi amalan padahal bukan amalan, teman-teman. Bukan dari Islam, teman-teman. Jadi saya mencoba belusukan masuk ke dalam hadis yang sahih, teman-teman. Bagaimana hadis itu dikatakan sahih dan bagaimana yang dikatakan lemah atau palsu, teman-teman. Jadi saya angkat kembali dari ceramah, yaitu ceramah Ustaz Abdul Hakim bin Amir Afdab, teman-teman. Jadi saya angkat kembali ceramah dari Abdul Hakim. Ini ceramahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muhadarah ilmiah ini insyaallah taala kita bagi menjadi beberapa bagian atau pembahasan ilmiah. Yang pertama mengenai pembahasan mengenai al-isnad.
yang merupakan kemuliaan dan kekhususan bagi umat ini, yang tidak terdapat pada umat-umat yang sebelumnya. Apakah yang dimaksud dengan isnad atau sanad? Apa? Silsilah? Iya. Al-isnad atau sanad adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada matan, isi atau redaksi dari apa yang dibicarakan, siapa yang berkata. Jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan riwayat tersebut, meriwayatkan cerita tersebut. Ya, seperti berkata Imam Al-Bukhari, haddatsani Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim qala haddatsani Husain bin Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Muhammad bin Husain sampai kepada Jarir adalah isnadul hadis, sanadul hadis, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada sahabat. Kalau yang bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada tabi'in. Kalau yang berkata atau berbuat sesuatu itu adalah sahabat. Begitulah, dari yang meriwayatkan sampai kepada akhir sanad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan dari fulan ke fulan ke fulan dan seterusnya. Ini merupakan kemuliaan, ketinggian dan kekhususan serta keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat pada umat-umat yang lain. Ini yang dikatakan al-isnad. Sehingga sebuah perkataan, baik itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada selain beliau dari para sahabat dan tabi'in, apabila tidak ada isnad, maka tidak ada arti sama sekali, tidak dianggap, tidak mempunyai asal usulnya. Oleh karena itu hadis-hadis yang beredar tanpa sanad dikatakan hadis tersebut la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Karena untuk memeriksa sah dan tidaknya, bagaimana riwayat itu, kedudukan riwayat itu benar atau tidak, harus dengan isnad. Karena itu para ulama kita yang dahulu mengatakan, di antaranya yang terkenal adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-isnadu silahul mu'min, fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bi ayyi shay'in yuqatil. Al-isnad merupakan senjata seorang mukmin, pedangnya seorang mukmin. Apabila dia tidak memiliki pedang, maka dengan cara apa dia berperang? Kalau tidak ada pedang padanya,
Bagaimana mungkin dia dapat berperang? Dengan apa? Dengan sesuatu apa dia berperang? Alat apa yang dia pergunakan untuk berperang? Fa bi ayyi syai'in yuqatil? Perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Madkhal yang berbicara tentang ulumul hadis. Kemudian perkataan Abdullah bin Mubarak yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada isnad, niscaya siapa saja akan dapat berbicara apa yang ia mau katakan. Siapa saja dapat berbicara apa yang dia mau. Kalau sekiranya tidak ada isnad. Dengan adanya isnad, maka diperiksalah benar atau tidaknya yang meriwayatkannya, dia dari siapa, dan seterusnya. Al-isnadu min ad-din, sanad merupakan bagian dari agama. Ad-din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Al-Imam Hakim di kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis, pengetahuan tentang ilmu-ilmu hadis, di bagian muqaddimahnya berkata, sami'tu al-Syaikh Abu Bakr Ahmad bin Ishaq al-Faqih wa huwa yunadhiru rajulan faqala al-Syaikh haddathana fulanun faqala lahu ar-rajul da'na min haddathana ila mata haddathana faqala lahu al-Syaikh qum ya kafir ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا ثم التفت إلينا فقال ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا. Berkata Imam Hakim Al-Hafidh Abu Abdullah An-Naisaburi, saya pernah mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih, dan ketika itu beliau sedang bermunadharah, membantah seseorang, berdebat dengan seseorang. Lalu Syekh berkata, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Maka orang itu berkata kepada Syekh, da'na min haddatsana ila ma tahaddatsana, tinggalkan kami dari omongan haddatsana ini, sampai kapan kita terus menerus haddatsana? Berarti dia ini mencela isnad. Maka Syekh berkata kepada orang itu, qum ya kafir, bangkit, keluar engkau hai kafir, tidak halal bagimu untuk masuk ke rumahku sesudah ini. Lalu Syekh Abu Bakar menoleh kepada kami, melihat saya belum pernah mengatakan kepada seseorang pun juga, jangan masuk ke rumahku kecuali untuk orang ini. Karena orang ini mencela isnad. Syekh mengisnadkan perkataannya kepada para ulama. Haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Lalu orang itu mengatakan, da'ana min haddatsana, tinggalkan kami, sudah enggak usah urus tentang haddatsana ini. Ila mata haddatsana,
Sampai kapan haddatsana terus? Langsung Syekh mengatakan, "Qum ya kafir." Ini kalimat mubalaghah. Tidak dimaksudkan sesungguhnya kufur. Ya? Maka Al-Imam Hakim Al-Hafidh Al-Naisaburi mengomentari, berbicara tentang isnad. Beliau mengatakan, kalau sekiranya tidak ada isnad dan tidak ada at-ta'ifah al-mansurah yang mencari dan terus-terus mengusahakan isnad, mencari sanad pada zamannya, menghafalnya, niscaya akan hilang cahaya-cahaya Islam, menara-menara Islam, dan pasti akan teguh orang-orang yang ilhad dan ahli bid'ah yang akan membuat hadis-hadis yang palsu, memalsukan hadis-hadis dan merubah-rubah isnad. Fa innal akhbar, karena sesungguhnya riwayat-riwayat itu idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran. Sesungguhnya riwayat-riwayat itu apabila kosong, tidak ada keberadaan sanad di dalamnya, maka riwayat itu terpotong. Kan kalau langsung perkataan tidak ada sanad, maka terpotonglah itu. Jadi perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas. Kalau sekiranya tidak ada sanad, kalau sekiranya tidak ada at-ta'ifah mansurah yang terus-menerus mencari sanad, menghafalnya, niscaya menara-menara Islam akan lenyap. Yang dimaksud menara-menara Islam di sini adalah syiar Islam, dan akan teguh kokoh ahlul bidah, di mana mereka akan membuat hadis-hadis palsu, wa qallabal asanid, dan memutarbalikkan isnad. Fa innal akhbar idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran atau batran, batara, inna syani'aka huwal abtar. Ini kepentingan, kemuliaan, keistimewaan al-isnad. Al-isnad min ad-din. Saudara mempunyai keyakinan seperti itu. Ada sesuatu keyakinan yang saudara yakini, atau amalan yang saudara amal, ditanya, mana isnadnya? Dari mana asalnya? Sandarannya kemana? Ke ahli bid'ah atau ke ahli sunnah? Saudara meneriakkan untuk mengangkat senjata kepada penguasa, ditanya, mana isnadnya? Dari mana sandarannya? Pemikiran siapa? Dari ahlus sunnah atau ahlul bid'ah? Al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada sanad, siapa saja dapat berbicara. Saudara dapat bicara, saudara dapat bicara, antum dapat berbicara, apa saja yang mau dikatakan tanpa ditanya. Kalau ditanya, mana isnadnya? Sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kamu. Dengan demikian kebenaran ditegakkan, kebatilan dihancurkan, yang hak-hak, yang dusta-dusta dapat dipisahkan, mana riwayat yang bohong, palsu, mana riwayat yang benar. Dan ini atas perjuangan at-ta'ifah al-mansurah.
Karena sebelum berkata seperti tadi, Imam Hakim mengatakan membawakan riwayat hadis At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian dia bawakan riwayat dari Imam Ahmad, tafsirnya. Kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka itu. Kemudian dibawakan riwayat ahlul hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena dengan mereka tegaklah riwayat mana yang sah dan mana yang tidak sah. Ini tentang kepentingan, kemuliaan dan keistimewaan isnad. Kita meningkat kepada pembahasan yang kedua. Kewajiban menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi yang lemah bersama riwayat-riwayat mereka. Tentunya ini adalah bagian dari para ulama. Saya menulis sedikit di beberapa kitab saya, seperti di kitab pengantar ilmu mustalahul hadis, atau di kitab Al-Masail jilid ke-8 bagian akhir tentang soal jawab masalah hadis, ya. Beberapa riwayat yang sangat menakjubkan dari para a'immah. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak yang tadi mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Dari seorang tabi'ut tabi'in, amirul mu'minin fil hadis, pernah menerangkan keadaan rawi. Lalu beliau berkata dia itu seorang pembohong. Kemudian beliau ditegur oleh seorang laki-laki, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kau telah melakukan ghibah." Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, "Uskut, idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil." Diamlah kau apabila kami tidak menjelaskan keadaan rawi, bagaimanakah dapat diketahui yang hak dari yang batil? Bagaimana mungkin dapat diketahui yang hak dari yang batil? Uskut, diam kau. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil. Kalau kami tidak menjelaskan mana rawi yang dhaif dan mana rawi yang thiqah, bagaimana dapat diketahui mana yang hak dan mana yang batil? Ini bukan ghibah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mubarak pernah menerangkan keadaan seorang rawi yang bernama Al-Mu'alla bin Hilal sebagai seorang pembohong, pendusta. Al-Mu'alla bin Hilal itu kadzab, pembohong. Lalu sebagian dari kaum Sufiyah menegur beliau, "Hai Abu Abdurrahman, sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah." Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab seperti di atas. Imam Ahmad bin Hanbal yang dijuluki oleh para ulama sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah ditanya oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Bundar ba nun dal ra, Bundar, "Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya sangatlah memberatkan saya untuk mengatakan bahwa si fulan itu adalah seorang pembohong, pendusta." Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban Abdullah bin Mubarak yang menjadi kaidah umum tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Jawaban beliau, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim." Luar biasa. "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim." Apabila kau diam
dan aku pun diam dari menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi, demikian juga ta'dilnya, maka kapankah orang yang jahil dapat mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang sakit, yang dhaif? Kalau engkau diam, aku diam, kedua-duanya adalah ahlinya. Kalau bukan ahlinya tentu harus diam. Tidak mungkin antum disuruh untuk berbicara mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang siqah, mana yang dhaif. Tidak mungkin. Tapi yang ahli yang tampil. Maka kata Imam Ahmad, apabila engkau diam, saya pun diam. Bagaimana mungkin orang yang jahil? Nanti bagaimana orang jahil bisa tahu mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah? Famata. Kapan orang yang jahil, yang tidak mengerti dari orang-orang umum riwayat yang sahih dan dari riwayat yang dhaif? Dan perbuatan ini bukan ghibah. Ismail bin Ulayyah, Ain lam ya, Ulayyah. Dia tidak suka dipanggil Ulayyah. Pernah berkata tentang hukum menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi hadis, inna hadza amanatun laisa bighibatin. Ini amanah, bukan ghibah. Kemudian Al-Imam Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, bukan Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, berkata, aku pernah mendengar Abu Mus'ir, mim ain sin ra, mim sin ain ra, Mus'ir, ditanya tentang keadaan seorang rawi yang salah dan waham, ragu-ragu dan tashif, merubah lafaz hadis atau riwayat di dalam hadis. Beliau menjawab, jelaskanlah keadaannya. Maka aku bertanya kepada Abu Mus'ir, apakah engkau menganggap yang demikian itu termasuk dari perbuatan ghibah? Beliau menjawab, tidak. Jadi tidak termasuk dari ghibah. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, Abu Turab, An-Nakhshabi pernah datang menemui bapakku, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bapakku mulailah berkata, menjelaskan keadaan rawi, si fulan dhaif, sedangkan si fulan thiqah. Maka Abu Turab menegurnya, hai Syekh, jangan kau menggibahkan ulama. Ya Syekh, jangan kau gibahkan ulama. Lalu bapakku menoleh kepadanya, maka beliau menjawab, waihaka, hadha nasihatun laysa hadha ghibah. Hadha nasihah laysa hadha ghibatan. Kasihan kau, ini nasihat bukan ghibah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah din, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Karena ketika seseorang berbicara tentang din, maka ditanya isnadnya, dari mana asalnya, pengambilannya, dari ra'yu atau dari athar. Kalau dari athar, dari hadis, bagaimana al-fahmu, pemahaman terhadap hadis tersebut. Kalau dari ayat dan hadis, bagaimana pemahamannya, bagaimana isnadnya, siapa yang berpendapat seperti itu, dan seterusnya. Sesungguhnya ilmu ini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, lihat dari siapa engkau mengambil agama kamu. Kita hidup di zaman seseorang seenaknya mengambil agamanya dari siapa saja yang dia mau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muhammad bin Sirin pun mengatakan lagi di kesempatan yang lain,
lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzuru ila ahli al-bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Ibnu Sirin mengatakan dahulu mereka, yakni para ahli hadis, tidak bertanya tentang isnad karena semuanya thiqah. Maka ketika terjadi fitnah, kekacauan di kalangan kaum muslimin, telah terjadi fitnah, mereka bertanya tentang sanad hadis yang disampaikan atau dibacakan kepada mereka. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Maka mereka pun melihat, maka dilihat kepada ahlus sunnah yang meriwayatkannya, maka diambil hadisnya dari mereka. Dan dilihat kepada ahli bid'ah yang meriwayatkannya, maka tidak diambil hadisnya dari mereka. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Riwayat yang seperti ini sungguh banyak, yang menunjukkan bahwa para ulama dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai pada hari ini, yakni mereka yang ahlinya dalam hadis, senantiasa menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi dari para pemalsu hadis bersama riwayat-riwayat yang dhaif, dengan sebab mereka ini tegaklah din dan tinggilah al-Islam dan hancurlah kebatilan, hancurlah para pemalsu dan pembohong atas nama Rasulullah SAW, atas nama para sahabat, atas nama Islam, atas tarikh Islam, sejarah Islam, dari zaman ke zaman. Tidak peduli manusia mau menuduh mereka suka menggibahkan orang, mencela orang, tidak peduli, karena niatnya adalah untuk menegakkan al-Islam, menghancurkan kebatilan, menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah. Itulah tadi teman-teman, ceramah dari Ustaz Abdul Hakim yang mengupas sanad, isnad, sanad yang hadis-hadis yang bersanad, teman-teman. Dan semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari ceramah ini. Jangan lupa teman-teman, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Subhanallah wa bihamdi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.